Oke, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang hidrolisis garam. Hidrolisis garam yaitu penguraian suatu garam oleh air sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam atau basa. Dalam reaksi hidrolisis, komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dapat bereaksi dengan air sehingga menghasilkan ion OH- atau ion H+. Ada dua jenis hidrolisis, yaitu hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian terjadi jika salah satu dari ion garam mengalami hidrolisis. Sedangkan hidrolisis total terjadi jika kation dan anion dari garam mengalami hidrolisis. Jadi kedua-duanya mengalami hidrolisis. Adapun garam-garam yang mengalami hidrolisis, yaitu yang pertama adalah garam asam. Garam asam ini akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Garam asam yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Contohnya misalnya garam amonium klorida terbentuk dari asam kuat, itu Cl-nya ini dari asam klorida atau HCl, NH4-nya ini dari amoniak atau larutan amonium hidroksida. Yang kedua yaitu garam basa. Garam basa ini juga mengalami hidrolisis sebagian, dimana garam basa adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Contohnya misalnya garam natrium asetat. Nah, garam ini terbentuk dari Na-nya ini berasal dari NaOH, natrium hidroksida, basa kuat, dan asam asetat. Yang ketiga yaitu garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, mana garam ini akan mengalami hidrolisis total. Contohnya misalnya garam amonium asetat, garam amonium cyanida. Nah, kedua garam ini terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Yang pertama amonium asetat ini terbentuk dari basa amonium hidroksida dan asam asetat. Sedangkan amonium cyanida ini terbentuk dari amonium hidroksida dan asam lemah yaitu asam cyanida. Oke, kita bahas tentang hidrolisis garam, yaitu garam dari asam kuat plus basa lemah. Ya, kita ambil contohnya yaitu garam amonium klorida. Garam amonium klorida ini terbentuk dari asam kuat yaitu HCl dengan basa lemah yaitu amonium hidroksida. Kita tahu bahwa reaksi antara asam basa akan membentuk garam dan air. Garamnya yaitu garam amonium klorida. Jadi garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian garam ini dalam air terionisasi membentuk ion amonium atau NH4+ dan anion Cl-. Kation NH4+ atau kation amonium ini merupakan asam konjugasi dari basa lemah yang tingkat keasamannya lebih kuat daripada air. Sehingga kation ini dapat menarik gugus OH- dari molekul air dan meninggalkan ion H+ sehingga larutan bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Nah, kita tahu bahwa air ini terdiri dari ion OH- dan H+. Karena kation NH4+ ini tingkat keasamannya lebih besar dibandingkan dengan air, maka NH4+ ini akan menarik OH- dari air. Sehingga dituliskan reaksi hidrolisisnya adalah sebagai berikut. Di sini disebut reaksi hidrolisis parsial karena yang bereaksi dengan air sebagian saja, yaitu ion NH4+, sedangkan Cl- tidak terhidrolisis. Nah, reaksinya sebagai berikut. Karena NH4+ ini sifatnya lebih asam dibandingkan dengan air, maka OH- dari air ini akan diikat oleh NH4+ membentuk NH4OH, sehingga air berubah menjadi ion H+.
karena adanya ion H+ ini maka larutan bersifat asam. Berikutnya adalah hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa kuat. Sebagai contoh yaitu garam dari natrium asetat. Garam natrium asetat ini terbentuk dari asam lemah yaitu asam asetat dan basa kuatnya yaitu natrium hidroksida. Asam dan basa membentuk garam dan air garamnya yaitu garam natrium asetat. Garam ini di dalam air akan terionisasi membentuk ion CH3CO- dan ion Na+. Anion CH3CO- merupakan basa konjugasi dari asam lemah yaitu asam asetat yang tingkat kebasaannya lebih kuat daripada air, sehingga anion ini akan menarik ion H+ dari molekul air dan meninggalkan ion OH-, sehingga larutannya bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Nah, reaksi hidrolisisnya dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksi hidrolisisnya merupakan reaksi hidrolisis parsial karena pada garam natrium asetat ini yang mengalami hidrolisis hanya ion asetat saja, sebagian saja, sedangkan Na-nya tidak terhidrolisis. Nah, dimana karena CH3CO- ini sifatnya basa, maka dia akan menarik ion H+ dari H2O. Nah, sehingga di dalam larutan akan terdapat ion OH-. Jadi CH3CO- mengikat H+ menjadi CH3COOH, H2O berubah menjadi OH-. Adanya ion OH- ini menyebabkan larutan garam bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah hidrolisis garam dari asam lemah dengan basa lemah. Itu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kita ambil contoh yaitu garam amonium asetat. Garam ini terbentuk dari asam lemah yaitu asam asetat dan basa lemah yaitu amonium hidroksida membentuk garam amonium asetat dan air. Garam amonium asetat ini di dalam air akan terionisasi membentuk ion amonium dan ion asetat. Ion amonium merupakan asam konjugasi kuat dari amonium hidroksida yang akan bereaksi dengan air. Demikian pula CH3COO- merupakan basa konjugasi kuat dari asam asetat dan juga akan bereaksi dengan air. Reaksi hidrolisisnya dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksi hidrolisisnya merupakan reaksi hidrolisis total karena kedua ion ini akan bereaksi dengan air. Perhatikan pada reaksi hidrolisis total berikut ini, pada hasil reaksi terdapat ion H+ dan OH-. Jadi garam ini bisa bersifat asam, bisa bersifat basa atau netral, tergantung dari Ka atau tetapan ionisasi asam lemah dan Kb atau tetapan ionisasi basa lemah. Jika Ka lebih besar dari Kb, artinya ion H+ lebih besar daripada ion OH-, maka garam bersifat asam. Jika Ka lebih kecil dari Kb, artinya bahwa konsentrasi H+ lebih kecil dari OH-, maka garam bersifat basa. Yang ketiga, jika Ka sama dengan Kb, artinya bahwa konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-, maka garamnya bersifat netral. Oke, kita lanjutkan pada cara menghitung pH garam, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, yaitu garam yang bersifat asam. Sebagai contoh yaitu garam amonium klorida, di mana reaksi hidrolisisnya berupa reaksi kesetimbangan. Karena reaksinya ini berupa reaksi kesetimbangan, maka reaksi ini mempunyai tetapan kesetimbangan. Karena reaksinya hidrolisis, maka disebut tetapan hidrolisis. Tetapan hidrolisisnya ini jika diuraikan, maka akan dihasilkan tetapan
hidrolisis KH sama dengan KW per KB. Nah, di sini tidak saya uraikan penjabaran dari KH ini, saya ambil singkatnya saja. KH sama dengan KW per KB. Jadi nanti kalau diuraikan hasilnya KH-nya adalah KW per KB. KH ini adalah tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis ini. Nah, atau tetapan hidrolisis dari garam yang bersifat asam. Kemudian karena di sini ada H+, maka jika diuraikan nanti dari persamaan kesetimbangan ini, maka akan didapatkan persamaan ion H+, yaitu sama dengan akar KH kali N kali konsentrasi kation dari garam. Kationnya yaitu NH4+ ini. N adalah banyaknya kation NH4+. Nah, jadi kalau misalnya di sini NH4+-nya 1, ya N-nya 1. KH disebut sebagai tetapan hidrolisis, sedangkan KB adalah tetapan basa lemah. KW ini adalah tetapan air yang besarnya adalah 10⁻⁴. Dari persamaan ini, jika digabungkan, jadi substitusikan persamaan ini, maka akan didapatkan persamaan konsentrasi H+ sama dengan KW per KB kali N kali konsentrasi kation garam, di mana N adalah jumlah kation, ya, jumlah kation yang bermuatan positif ini atau valensi dari garam. Kemudian pH dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk memperjelas perhitungan dari pH garam ini, di halaman berikut ini akan kita bahas contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah tetapan hidrolisis atau KH dan pH larutan garam amonium sulfat 0,2 m jika harga KBNH4OH sama dengan 10⁻⁵. Nah, garam ini jika diuraikan dalam air akan terionisasi membentuk ion amonium dan ion SO4 2-. Amonium sulfat ini berasal dari basa lemah yaitu NH4OH dan asam kuatnya adalah H2SO4. Jadi NH42SO4 berasal dari asam kuat asam sulfat, basa lemahnya adalah NH4OH. Garam ini terionisasi membentuk ion amonium dan ion SO4 2-. Yang akan mengalami hidrolisis adalah ion NH4+. Perhatikan di sini bahwa ion amoniumnya ada 2. Berarti N-nya ada 2. Jadi kationnya ada 2, ya. Nah, jadi kalau konsentrasi garamnya 0,2 m, maka konsentrasi kation yang mengalami hidrolisis adalah 2 kali 0,2 m, 2 kalinya. Jadi kalau garamnya 0,2 m, maka kation yang terhidrolisis ini adalah 2 kali 0,2 m. Reaksi hidrolisisnya, nah, kita tuliskan di sini. Yang mengalami hidrolisis adalah NH4+, bereaksi dengan air membentuk NH4OH dan H+. Ya, karena di sini ada H+, maka larutan bersifat asam. Tetapan hidrolisisnya dapat dihitung dengan persamaan KW per KB. KW adalah tetapan air yang besarnya 10⁻⁴ dibagi dengan KB-nya yaitu 10⁻⁵, maka dihasilkan KH-nya adalah 10⁻⁹. Kemudian pH-nya, karena di sini dihasilkan H+, maka konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali N kali konsentrasi kation garam. Nah, di sini jika kita masukkan angkanya, yaitu KW-nya 10⁻⁴, ini tetapan air, KB-nya 10⁻⁵. Nah, N-nya ini adalah banyaknya kation, yaitu ada 2 kali konsentrasi kation. Konsentrasinya yaitu 0,2, jadi 2 kali 0,2. Sehingga kalau kita hitung, hasilnya adalah 2 kali 10⁻⁵. Sehingga kita bisa hitung pH-nya. pH adalah min log konsentrasi H+, min log 2 kali 10⁻⁵ sama dengan 5 min log 2.
kalau kita perhatikan di sini pH-nya adalah kurang dari 7. Jadi garamnya bersifat asam. Selanjutnya adalah cara menghitung pH garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat atau garam yang bersifat basa. Kita ambil contoh di sini garam natrium asetat ya. Nah, reaksi hidrolisisnya di sini berupa reaksi kesetimbangan, dan pada reaksi hidrolisis dihasilkan ion OH-. Nah, sehingga tetapan kesetimbangan atau tetapan hidrolisis dapat dihitung akan menghasilkan KH sama dengan KW per KA. Ya, jadi jika diuraikan, maka hasil akhir dari tetapan kesetimbangan atau tetapan hidrolisis ini adalah KH sama dengan KW per KA. Kemudian konsentrasi OH- di sini dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali N kali anion garam. Nah, di sini karena yang mengalami hidrolisis adalah ion negatif atau anion, maka di sini yang digunakan adalah konsentrasi dari anion garam. KH adalah tetapan hidrolisis, sedangkan Kb adalah tetapan basa lemah, sedangkan Kw adalah tetapan air yang besarnya adalah 10⁻⁻14. Kemudian kalau kedua persamaan ini disubstitusi, maka akan menghasilkan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA kali N kali konsentrasi anion garam, di mana N adalah jumlah anion dari garam. Kemudian POH sama dengan min log OH-, sedangkan pH dapat dihitung dengan persamaan pH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, untuk memperjelas uraian ini atau untuk contoh perhitungannya kita bahas di halaman berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah tetapan hidrolisis atau KH dan pH dari larutan garam kalsium asetat 0,2 m. Diketahui Ka asam asetat sama dengan 1,8 kali 10⁻⁵. Nah, di mana garam asetat ini jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion CH3COO- dan ion Ca2+. Perhatikan di sini bahwa kation dari asetat ada 2 ya, ada 2, sehingga kalau konsentrasi garam kalsium asetatnya 0,2 m, maka konsentrasi dari anionnya adalah 2 kali dari konsentrasi garamnya, yaitu 2 kali 0,2 m. Kemudian reaksi hidrolisisnya kita tuliskan, di mana pada reaksi hidrolisis ini dihasilkan ion OH-, berarti larutan bersifat basa. Tetapan hidrolisis dapat dihitung dengan persamaan Kw per Ka. Nah, Kh sama dengan Kw per Ka. Jika kita hitung, Kw-nya adalah 1 kali 10⁻⁴ dibagi dengan 1,8 kali 10⁻⁵, hasilnya adalah 5,56 kali 10⁻⁻10. Kemudian konsentrasi OH- ini dapat dihitung dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan akar KH kali N kali konsentrasi anion garam. Sehingga jika kita tuliskan persamaannya menjadi konsentrasi OH- sama dengan akar KH, N-nya adalah 2, anionnya adalah anion CH3COO-. Kita masukkan angkanya, berarti akar dari KH-nya 5,56 kali 10⁻⁻10 dikalikan N-nya 2 dikalikan konsentrasi dari anion yaitu 0,2 m. Sehingga kalau kita hitung hasilnya konsentrasi OH- sama dengan 1,5 kali 10⁻⁵. Nah, dari sini kita bisa hitung POH-nya. POH adalah min log konsentrasi OH-, berarti min log 1,5 kali 10⁻⁵, hasilnya adalah 5 min log 1,5. Nah, kemudian dari sini kita bisa hitung pH-nya.
pH yaitu 14 dikurangi pOH atau 14 dikurangi 5 min log 1,5. Jadi 14 dikurangi 5 adalah 9, min dengan min menjadi plus. Jadi 14 dikurangi 5 min log 1,5 hasilnya 9 plus log 1,5. Nah, kalau kita perhatikan di sini pH-nya lebih besar dari 7 atau larutannya bersifat basa. Ini ada konsentrasi OH-, berarti hasilnya benar, yaitu larutan bersifat basa. Selanjutnya, cara menghitung pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah atau garam yang mengalami hidrolisis total. Nah, sebagai contoh di sini adalah garam amonium asetat, di mana garam amonium asetat ini dalam air akan terionisasi menghasilkan ion NH4+ dan ion CH3COO-, di mana kedua-duanya ini karena berasal dari asam lemah dan basa lemah akan mengalami hidrolisis total. Di mana pada reaksi hidrolisis dihasilkan ion H+ dan ion OH-. Artinya bahwa garam ini bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, atau bahkan bisa bersifat netral. Tergantung pada tetapan asam lemah atau Ka dan tetapan basa lemah atau Kb-nya. Kemudian tetapan hidrolisisnya dapat dihitung dengan persamaan KH sama dengan KW per Ka kali Kb, sedangkan untuk menghitung asamnya dapat dihitung dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. KH adalah tetapan hidrolisis, Kb tetapan basa lemah, Ka adalah tetapan asam lemah, sedangkan KW adalah tetapan air yang besarnya 10⁻⁴. Nah, untuk contohnya kita akan bahas di halaman berikutnya. Perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah tetapan hidrolisis atau KH dan pH larutan garam amonium sianida 0,1 m, di mana tetapan asam sianida adalah 4 kali 10⁻⁻10 dan tetapan basa NH3 yaitu 1,8 kali 10⁻⁵. Jadi amonium sianida ini adalah garam yang berasal dari basa lemah yaitu NH4OH atau larutan amonia dan asam sianida. Garam ini dalam air akan terionisasi menghasilkan ion NH4+ dan ion Cn-. Nah, reaksi hidrolisisnya yaitu reaksi hidrolisis total, di mana pada reaksinya dihasilkan ion H+ dan OH-. Nah, sehingga tetapan hidrolisisnya dapat dihitung dengan persamaan KH sama dengan KW per Ka kali Kb. Nah, kita masukkan angkanya, KW-nya adalah 10⁻⁴ dibagi dengan Ka-nya yaitu 4 kali 10⁻⁻10, sedangkan Kb-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Sehingga kalau dihitung hasilnya adalah 1,389. Kemudian untuk menentukan pH-nya tidak ditentukan oleh konsentrasi tetapi ditentukan oleh Ka dan Kb. Nah, kita tuliskan persamaannya, konsentrasi H+ sama dengan akar dari KW kali Ka per Kb, di mana KW kalau kita masukkan angkanya, KW-nya adalah 1 kali 10⁻⁴, ini tetapan air, Ka-nya adalah tetapan asam, 4 kali 10⁻⁴, dibagi dengan tetapan basa yaitu 1,8 kali 10⁻⁵. Kalau kita hitung akan dihasilkan konsentrasi H+ adalah 4,714 kali 10⁻⁻10 molar. Sehingga bisa dihitung pH-nya yaitu min log H+, yaitu min log 4,714 kali 10⁻⁻10, hasilnya adalah 10 min log 4,714. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa antara Ka dan Kb, Kb-nya lebih besar, artinya bahwa garam ini bersifat basa. Ini bisa dilihat dari hasil pH-nya yaitu 10 min log 4,714, artinya pH-nya adalah di atas 7 sehingga larutan bersifat basa.
Oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas pembelajaran hari ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Demikian tadi pembahasan tentang hidrolisis garam. Jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan pembelajaran hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.